Salam Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sarko Pubul Aulia. Alhamdulillah kami bersama tim kreator Budi Budi sedang berada di kediaman rumah Pak RT Arsad Muhammad Arsad. Di mana tempatnya di Kampung Pengasinan RT 04 RW 16. Ini bersama Uda. Siapa Dak? Uda siapa namanya? Udah Dani aja deh ya. Uda Dani. Uda Dani berarti dari Timur Tengah ya? Dari Vietnam. Oh, dari Vietnam. Dari Vietnam. Dari Vietnam. Iya. Ini udah sisa-sisa kena bom ini. Ini Bang Laboy. Bang Laboy, alhamdulillah ini Bang Laboy. Tapi kelihatan di Bang Laboy. Ini Bang Laboy sudah meninggalkan dunia hitam. Jadi sudah berapa abad Bang Laboy nggak ketemu saya. Dulu rambutnya hitam, sekarang putih. Berarti ada peningkatan. Jadi kita di sini ngobrol perkara iman. Jadi dakwah Sarkup ini nggak cuma sekedar ziarah kubur, nggak hanya ceramah di acara haul atau jadi ya ini di tempat ngopi aja kita ngobrol-ngobrol perkara iman, dakwah tentang ziarah-ziarah. Artinya kan kalau orang dakwah itu kan ya kalau orang belum makan dikasih makan ya BT. Iya. Kalau orang nggak punya duit kasih duit. Iya. Nah karena ini orang nggak punya duit belum makan diceramain bela marah. Saya belum minum. Iya. Belum. Ini dulu. Udah mau bikin kopi atau apa? Teh aja. Jadi saya mau bertanya nih kepada Pak RT Muhammad Arsad tentang channel Sarko Pubul Aulia ini kan suka ziarah-ziarah kubur. Menurut Pak RT tentang ziarah kubur gimana nih Pak RT? Atau dibalas dengan pertanyaan lagi boleh. Iya, atau setuju atau gimana tentang ziarah kubur ke wali-wali Allah? Sangat setuju sih. Setuju. Bang Laboy? Saya ditanya nih. Iya. Iya. Ya terkait jarak kubur memang dari dulu kita kecil pun kita udah diajarinnya sama ya mama kita, uwa kita kan kayak gitu. Noh lu inget noh sama engkong lu. Iya, Nah, iya. Kan seperti itu. Ya, begitu juga mungkin saat ini Budin dengan Pak Haji lebih meningkatkan kualitas ziarah itu kan ya contohnya udah ke makam para aulia ya kan, para habaib. Itu emang sangat membantu kita dalam mengembangkan spiritual kita gitu. Iya. Kan seperti itu, mungkin itu sementara ya bisa saya Ini sampaikan. kayaknya Ji wali nyamar ini Ji kayaknya Ji. Jawabannya luar biasa. Memang waktu saya masih kecil begitu emang. Jadi orang tua kita mengajarkan, oh no jarang no kongkong lo ke ini lo kan gitu kan. Bahkan dulu saya sering diajak itu setiap Jumat malah kongkong saya itu ngajak saya ziarah kubur, bawa kembang, bawa apa, saya disuruh baca doa. Jadi betapa hormatnya, adabnya orang-orang tua dulu kepada orang-orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena dengan adanya kita kan karena adanya orang tua kita, ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Ya sekarang udah peninggalan dikasih apa udah digedein, begitu orang tua udah meninggal nggak diiniin kan, nggak didoain kan, kasihan kan. Ya perkara atau diterima nggak diterima ya kalau nggak percaya mati aja dulu. Iya kalau kira-kira dikirimin kagak sampai balik lagi gitu. Artinya ada persepsi bahwa ziarah gimana di Sarkup ini yaitu nafsi-nafsi jadi masing-masing. Jadi kita tidak menjelekkan suatu ini enggak ya. Artinya yang senang ya monggo, yang nggak senang ya nafsi-nafsi. Artinya kalau kami ini hanya memberitahu bahwa ziarah ini hukumnya sunnah, juga ada riwayat-riwayatnya beberapa yang saya wawancarain kayak Habib Umar, Pasun Al-Adat apa. Jadi ziarah kubur itu ya sangat dianjurkan. Jadi saya hanya ingin mendidik
kepada generasi muda gitu. Ini udah belum? Udah, silakan deh. Enggak, saya enggak ada pertanyaan. Ntar aja. Oh, kalau udah itu udah. Terus kalau saya punya perumpamaan yang sangat mudah, Iya. sangat mudah, Hmm. bahwa ziarah itu bermanfaat. Saya terilhami ketika kita ziarah ke 9 makom pahlawan Ya. di Gunung apa? Goong. Gunung Goong di Karawang dekat Sanggabuana. Itu karena tidak ada orang yang tahu. Nah, saya bikin umpamanya gini, kita lagi keadaan sengsara, kurang apa-apa, tidak ada yang memperhatikan. Tentu ada orang datang bawa semua keperluan kita nggak kenal orang itu, bawa sembako, bawa kopi, bawa apa, kita lagi sengsara nih. Itu gimana perasaan kita yang lagi itu? Kan pasti sangat bahagia. Itulah perumpamaan orang-orang yang tidak pernah dikirimin Fatihah. Kita datang berziarah Fatihah, Yasin, ayat kursi, Latif, Al-Hadid, itu buber itu. Mungkin bisa nangis itu ahli kubur, saking bahagianya. Harus ya. Ah, itu saya nggak pakai dalil apa-apa, dalil otak, logika aja. Analogi ya. Analogi saja itu sudah kebaikan yang luar biasa. Orang yang dalam sengsara kita nyodorin apa yang dibutuhkan. Kenapa? Kata para ulama, orang yang mati itu yang ditunggu cuma doa, Al-Fatihah, apalagi ada surat Yasin. Hanya itu, tidak ada yang lain. Karena dia sudah tidak bisa beramal lagi untuk dirinya, sudah selesai. Jadi yang ditunggu tuh amal-amal dari orang hidup, anaknya, cucunya, temannya yang baik, dan tetangga. Siapapun bisa mendoakan. Soal diterima atau tidak itu urusan Allah. Allah yang hak menentukan diterima atau Bahkan tidak. saya pernah Gitu. ada di suatu kitab, cuman kitabnya lupa ada satu kitab bahwa ketika orang itu berdoa mengirimkan surat Fatihah, surat Yasin, nanti doa-doa itu berbentuk makanan ditutupin dengan kain putih bersinar-sinar dibawa malaikatnya kiriman dari anak cucu kamu. Ada itu keterangannya di suatu kitab. Itu yang tadi Haji bilang bahwa yang paling afdol untuk doain orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia kan ada urutannya. Yang pertama anak-anaknya, yang kedua cucu-cucunya, yang ketiga saudara-saudaranya, yang keempat teman-temannya. Sekarang saya tanya Pak, kalau yang doain anak sama cucu ikhlas nggak? Ikhlas. Udah pasti ikhlas. Tapi kalau nyuruh ustaz tergantung ustaznya. Kalau nyuruh saya ikhlas. Begitu saya utang bukan 25.000 kan ikhlas. Tapi pahalanya tetap sampai. Kok bisa sampai? Kan ustaznya nggak ikhlas. Nah, duit yang kita kasih ke ustaz itu kita niatkan pahalanya buat almarhum. Ada itu di ajaran baginda Rasulullah. Apalagi kita niatkan, kata baginda Rasulullah, kamu berbuat baik aja itu udah otomatis akan kebagian pahalanya kepada almarhum orang-orang tua kamu. Jadi ketika kita mau ngasih pengamen atau mau ngasih fakir miskin, mau ngasih anak yatim, kita niatkan pahala ini buat almarhum ini bin ini. Jadi orang tua kita dapat, kita juga dapat double. Allah mah nggak bantu bagi-bagi pahala. Nah kalau kita nggak niatkan, kita doang dapat. Kayaknya mantep banget nih obrolannya. Saya tanya terus, kalau kadang kan orang sini sih ya, itu kalau mau hajatan doang tuh ziarah. Amal lebaran. Nih saya mau hajatan nih, Iya. gitu. Iya. Biar berkah gimana itu menurut? Baik, tetap. Itu juga masih bagus. Tete masih bagus ya. Masih bagus dah. Daripada kagak bisa. Ya, Cuman itu kurang rapat gitu. Ya. Mestinya setiap hari ya sholat Al-Fatihah. Nih saya ada tambah lagi Gus. Ingat kan kita berkunjung ke Syekh Hakim ya, Ya. Mama Palak bagian Tongan. saya hakim. Itu cicitnya Mama Palak bagian Tongan yang soal itu kita wawancara ada di YouTube. Apa kata beliau? Begitu ini terkait ziarah aulia ya. Begitu kita qasidah salam kalau membawa yang ada itu kan salamnya qasidah buat
ketika para belum aulia. duduk, kita berdiri dulu. Jadi jangan kita datang ke makam aulia langsung duduk. Berdiri dulu. Tapi salam penghormatan itu ada fadilahnya. Alhamdulillah ya sadam ya Rahman ya Bisyadu. Itu begitu jamaah menghadap makam wali membaca itu aulia itu berdiri hadir. Cuma kan model kayak kita Kan kita nggak bisa melihat, tapi saya yakin dengan yakin itu aulia itu langsung berdiri. diri nyambut kita. Menghormati kita juga yang berziarah. Jadi di mana negatifnya? Kan? Tinggal masalah pilihan saja, pilihan ziarah itu. Nah, udah tadi kelihatan mau bertanya. Udah ini dia. Jadi emang ngobrol bebas. Tadi, orang kakak. Jadi ini udah di channel Sarko Bubul Aulia ini kita ziarah ke makam-makam wali Allah hanya mengucapkan terima kasih. Kita kenal Islam berkat perjuangan beliau. Kalau nggak ada beliau-beliau wali-wali Allah mana kita kenal Islam? Apa hadisnya? Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak terima kasih kepada Allah. Bukannya kita doain kita banyak dosanya masa doain wali. Nah dengan kita doa ngucapin hadiah, ngasih kiriman Fatihah, entah hadiahnya mau balik ke kita. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Layani dulu. Kita tuh. Ini Jadi kan UKM. Pak PRT juga ada usaha juga apa teh usahanya? Pecel lele. Pecel lele. Jadi kalau Ini orang Betawi pecel lele. di daerah Pengasinan kalau mau mesen pecel lele bisa ke PRT Muhammad Arsad. Aslinya ada usahanya juga nih, jangan cuma ziarah kubur doang Pak, PRT ya. di sini aja nggak apa-apa. Ya. Sini Pak, nggak apa-apa. Ini mah bebas kagak ini. Ini tak terkait ziarah kubur ya, kan sebagian orang di sebelah sana kan menonasikan negatif seperti itu. Jadi Ada yang bilang jadi musik lah dan macam-macam kan begitu. Nah, untuk menutupi hal-hal demikian, adakah ya semacam tuntunan ataupun anjuran atau adab lah ya yang agar kita itu tidak nampak kesana itu sebagai musyrikin? Mungkin bisa dijelaskan. Ya itu karena mereka itu melihatnya dari kejauhan. Mungkin kalau dia sudah masuk ke dalam itu ibaratkan niat rumah kan, kalau niat di luar kan dia nggak tahu di dalam itu isinya apa. Ketika dia udah masuk ke dalam kan ternyata isinya baca surah Yasin. Barang siapa yang baca surah Yasin dosanya diampuni. Ya enggak? Kalau baca malam hingga pagi. Nah, barang siapa hadis Nabi baca surah Yasin yang kubur itu dapat pahala, kita pun dapat. Ada situ ada jadidu imanakum di kauli la ilaha illallah. Perbaharulah iman kamu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lah masih baca la ilaha illallah di belakang musik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Beda karena memang dalam pemahaman ini kan memang kan ada persepsi masing-masing, ya kan. Kita juga kan namanya sesama Islam, yang penting kita jangan saling menyalahkan, yang penting Allahnya masih sama, nabinya masih sama. Sekarang jujur aja, kalau kita mau koreksi diri, kita masih banyak dosa, hilang, sholat juga masih bentang-bentong, ya enggak, mikir aja masih marah sesuatu, kita nggak berani nyalain orang. Ya artinya daripada konteks semua ini, bahwa musuh terberat itu bukan ada pada orang lain, musuh terberat adanya di diri kita. Apa itu? Hawa nafsu. Yang pertama nafsu keduniaan, yang kedua nafsu ego, merasa diri paling pintar, paling benar, paling. Jadi ngajinya keluar, bukan di kedalaman diri. Jadi yang namanya di dunia pasti ada yang baik, ada yang buruk, tidak sunatullah. Mestinya orang-orang yang baik ini mesti berterima kasih kepada orang yang tidak baik. Jadi talangin sama dia. Nah kalau dirinya orang baik semua nggak mungkin. Jadi nggak tambahkan gitu. Jadi persepsi orang-orang sebagian kelompok orang yang menganggap ziarah itu ada unsur musyrikat itu karena dia menganggap bahwa orang berziarah itu meminta kepada batu, meminta kepada batu kuburan, atau meminta kepada orang yang ada di kuburan. Orang yang di kuburan mah bukan makomnya memberi, bentuk dia mengharap dari orang yang kita.
Nah karena tadi bilangnya sama sampaikan dulu, mereka melihatnya dari jauh karena hatinya sudah terhalang untuk mendekat karena sudah melihat musuh. Tapi kalau sudah mendekat yang dibaca ayat-ayat suci, sholawat, terus adakah dia minta sama batu atau itu? Ternyata enggak. Ya kalaupun ada oknum manusia yang menjadikan kuburan diminta untuk hajatnya, itu yang kita harus luruskan kepada mereka. Kita dakwahi mereka, bukan begitu. Betul. Makanya tujuan channel Satu Kubul Aulia ini untuk meluruskan niat daripada ziarah. Ya sebenarnya kayak orang yang ziarah dia meminta apa, ya sebenarnya nggak boleh. Makanya channel Satu ini meluruskan bahwa ziarah ini tujuannya ngucapin terima kasih kepada wali Allah, kita kenal Isa buat beliau, terus kita mencari ridho Allah tepat. Udah itu aja. Ya kita juga kalau ada orang yang minta pengen begini-gini di channel Satu ini, ya itu tidak boleh. Makanya dengan adanya channel ini kita luruskan bahwa ziarah ini niatnya mencari ridho Allah, syafaat Rasul, kita berterima kasih kepada wali-wali Allah. Itu tidak Tuh begitu. Bahkan di tempat-tempat penjara itu juga buku-buku dengan bagaimana tata cara jalan benar. Nah ini tuh Pak Haji, coba disampaikan Nah, lagi. paling pertama ya, ini datang kita toharoh dulu. Apa itu kalau Suci. yang Wudhu. gula ya? Itu karena itu seperti kita ibarat mau masuk masjid itu tempat suci, tempat terkhusus ya makam aulia. Karena kan mereka bukan manusia sembarang, manusia yang memiliki kelebihan. Kelebihannya apa aja lebih dekat kepada Allah, karena hidupnya udah untuk Allah. Sudah bertoharoh, masuk dengan sopan ke area pemakaman, membaca salam. Qasidahnya ada. Biasanya di tiap makam aulia itu terpampang qasidahnya, itu tinggal baca aja. Terus selesai, kalau rombongan ya lebih afdol ada pemimpinnya. Itu membacakan lainnya. Setelah selesai membaca salam, qasidah, barulah duduk lagi. Mulai nanti pemimpinnya itu memimpin acara doa dan membaca beberapa Tawasul ya. tawasul, kemudian ada tahlil, kadang juga ada yang misalnya ini dulu aulia ini sering mendawamkan ratib apa al-hadad. Nah, itu dibacakan al-hadad sebagai penghormatan pada aulia yang hidupnya mendawamkan al-hadad. Itu kalau tahapan dijadikan itu masya Allah luar biasa kalau itu yang dicontohkan juga oleh Rasulullah. Jadi ketika berziarah mengucap salam, mendoakan selama dia harus menanamkan satu yang basah. Selama ini belum kering itu bebas dari itu dan mendapat keberkahan di alam kubur. Nah kita sekarang kan kelasnya bukan Rasul, paling tidak kita berterima kasih. Kalau dibilang kita mendoakan para aulia, kebalik. kita banyak dosa. Kita mau iya. Kita berterima kasih berkat para aulia kita mengenal Islam. Bayangkan kalau nggak ada mereka, kita udah beragama apa ini, ya kan? Masih jahil mungkin ya. Nah, alhamdulillah bersyukur kita sudah masuk dalam agama yang dunia Islam berkat dakwahnya para aulia. Itu menurut saya. Karena ruh itu kan kekal, tidak mati hidup. Orang-orang yang mati itu aja tidak mati hidup. Ya kan, cuma berpindah kita dari alam ruh, alam rahim, alam dunia. Ini 3 fase kita dengan alam. Suatu saat kita bakal ke alam barzah. Kata Kanjeng Rasul, sepandai-pandainya manusia yang selalu ingat kepada kematian. Bukannya profesor, dokter, bukan presiden. Bukannya berarti kita ingat mati, kita nggak mau kerja, kita nggak mau dagang, bukan begitu maksudnya. Maksudnya ketika kita berbuat yang enggak maksiat, kita ingat mau juga akan mati. Nanti akan ada pertanggungjawabannya bahwa bil mauti wa ijo, cukuplah kematian itu nasihat
bagi yang hidup. Nasihatin tuh ada telepon ini biasa penggemar ya. Lanjutin aja. Jadi gini, ada untuk para aulia ini di surah Al-Baqarah yang Assalamualaikum, Bang Dul. ada dalilnya. Salam. Walayut Yang Dul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim amwat. Bal ahya. Kalau tua ya apa? Latakul bahwa kita tidak mengerti. Oh itu Bang Dul ke ini aja ke Bang Rizky ya. Jadi Dia yang tahu. contoh nyatanya bahwa para aulia itu tidak mati. Oh, Iya. Di mana? Iya dia mah tahu udah pasti ya. Itu ekonomi itu. Iya. Berapa Sama-sama ribu Bang rombongan Dul. membawa Bang devisa Ko yang bager. ke wilayah setempat kan. Devisa apa? Jajan di warung, Waalaikumsalam. bayar warahmatullahi tukang wabarakatuh. parkir, memberi sodako pada orang-orang fakir miskin yang biasa ada hadir di wilayah. Itu orang yang tidak meninggal bisa menghidupkan ekonomi. Nah kita bisa apa? Bisa apa dan nanti kalau kita mati? Bisa nggak ngumpulin orang sebanyak itu? Kan kata orang tua kita dulu, tolong lu kalau bisa kalau matinya jangan misahin orang. Baru orang mati ini masih hidup aja misahin orang. Makanya orang baik tidaknya ketahuan nanti ketika sudah Mati. sekarang mau sobat yang ngengser belum ketahuan orang baik. Contoh, ini buat Indo kita. Sebar sisau bagaimana perang sakti, perang alim, artinya suul. Ada cerita pelacur ngasih anjing, tahu-tahu. Makanya kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Insya Allah dengan lantaran doa itu kita dibimbing oleh Allah. Ketika kita tempat-tempat yang maksiat bawahnya segan awal. Ketika tempat-tempat yang kebaikan, yang Allah redho, di situ ada manfaatnya. Jadi sebenarnya Allah orang ibadah itu ya karena rahmat Allah yang kasih. Kadang-kadang kan orang beribadah dia sholat rajin apa? Dia merasa punya kemampuan. Orang yang tidak ibadah disalah-salahin. Ya kan? Itu makanya ketika kita ibadah kita bawa Allah ini karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah. Salah satu saya yang dipilih ya Allah. Kita syukuri nikmat itu, jangan kita jadikan ujub, sombong, takabur. Ini nggak ditasawuf ini. Kalau kita kan tak sanggup. Ketika kopi dingin, jangan ngomong dulu. Dulu pernah makan nasi kopi apa? Satu janda. Jangan itu. Iya, iblis itu nggak kurang pinternya dari para malaikat dan ini ya. Tapi kenapa dikeluarkan dari surga? Itu hanya sebuah kalimat, gua paling bener kan gitu ya. Oh itu ada pantunnya. Iya. Ada santri pergi ke Kobong, di Kobong ada dipannya. Jadi manusia jangan sombong itu temannya setan. Ya. Nyambung kan? Nyambung. Ya PRT tadi habis ngelayanin pelanggan, jual apa masak tempe apa luar biasa PRT. Bahwa dagang ini ya contoh baginda Rasul juga dagang juga dia. Bagian dari sunnah. Oh iya itu dicontohkan sama Rasul langsung. Karena kalau jarak bubur aja ya kan ngaji aja, kalau nggak ada usaha nggak ada ininya kan layak mutu walayahya, kurang bermutu karena kurang biaya gitu. Ya kan harus ada penopang gitu juga. Oh iya harus itu. Nah sekarang Seimbang. tas B diputer-puter gitu ya. Kata gini, tas B mulu diputer-puter, puter pengen jajan doang. Kayak udah nih dia buka jahit. Konteksi jahit. Iya, seragam sekolah atau yang mau pabrik apa bisa nanti hubungin kami, nanti udah bisa ngejahit, jahitannya cakep. Saya dulu waktu celana bolong pernah dijahitin sama udah. Jas juga bisa Gus, jas. Jas. Jadi yang ingin jahit jas atau baju-baju apa nanti bisa, kalau udah kan belum tahu nomornya bisa menghubungi tim Sarkup, nanti bisa kita arahkan udah. Dia usahanya Mardani Taylor ya? Mardani Taylor. Oh berarti ini Mardani nama anak ya? Dia sendiri. Oh berarti udah Mardani. Bos, udah terkenal. Dunia sampai alam barzah ini terkenal. Trailernya. Iya.
Mardani. Satu-satunya Taylor Man yang dari Vietnam. Sudah ini pendiam, tapi ketika dia sudah berkomentar itu luar biasa. Kita tunggu nih komentar. Iya, kita tunggu. Dia belum ada pertanyaan. Dia habis jahit 10 biji katanya. Tahu jahit jas apa biji yang dijahit ini. Makanya lelah udah ini. Iya, alhamdulillah udah ini bisa bergabung. Ngomong-ngomong Gus, ini judulnya apa? Ngopi, Apa itu? ngobrol perkara iman. Masya Allah. Jadi yang namanya perkara iman kan nggak mesti di masjid taklim. Iya. Gimana? Filosofinya ada nih ya berarti ngopi ya. Ada. Ya ini kan ngobrolin masalah agama, apa hadis, itu ngaji juga ini sama. Jadi ya itu orang-orang yang tidak tersentuh kita turun ke bawah. PT ya kan kita ini bukan berarti kita paling pintar, nggak ada. Jadi ayolah kita sama-sama selagi masih kita hidup apa yang sudah kita perbuat buat bekal nanti di alam kubur, alam barzah gitu. Makanya jangan sampai kita udah meninggal dunia kita bingung. Kalau anak cucu kita pada doain lalu kagak. Beranak kita. Iya. Mudah-mudahan auran kita ini bisa menjadi amal soleh. Amin. Amin. Karena kan kita tidak tahu amal soleh mana yang Allah redho, itu yang kita nggak tahu. Kita anggap sepele nih ngobrol begini, tapi kalau Allah redho, dianggap ngaji jamaahnya ribuan, kalau Allah nggak redho, itu yang kita tidak tahu. Nah, bicara alam barzah, tentunya ketika bicara alam tuh ada penghuninya dong. Iya, ada penghuni, ada banget. Nah, kalau menurut Gus Udin sama Pak Haji itu ya, para masyarakat alam barzah itu kalau kita di dunia lagi sedang begini, mereka kira-kira sedang apa ya? Iya. Mungkin saya awalan ya, ngasih sharing ya. Iya. Jadi kita nih udah setua ini masih ngaji, Iya. berbagai kitab lah ya. Ini salah satu yang dijelaskan oleh guru saya. Itu bagi seseorang yang sudah meninggal. Itu ini yang mau saya sampaikan dari ceramahnya Abah Uci Lutfi. itu sahabatnya Cilongok. Habib Lutfi, sahabatnya Habib Umar, Iya. Pasuruan. Al-Haddad. Jadi mereka orang-orang khusus nih bertiga. Itu Abu Ya Uci bilang begini. Jadi ketika kita meninggal, pas kita terbangun sadar ada di alam barzah, itu dia lah ini ada perempuan cantik, ada beberapa, ada pemuda yang Ganteng. ganteng gitu. Begitu ditanya, Siapa kamu? siapa kamu? Anak-anak. Saya itu sholat antum. Amaluka soleh. Amal soleh. Terus yang ganteng, kamu siapa? Saya sedekah Bapak. Kamu siapa? Amal soleh itu menjelma jadi Teman-temannya. teman-temannya, dan di alam barzah itu dia luas. Jangan kayak udah ditanya kamu siapa? Saya mesin jahit kamu. Kekuatan masuk. Itu satu ya. Bikin baju itu ya. Satu sih. Itu satu ya. Bagi orang yang bekalnya banyak. Banyak. Ini saya cerita yang kedua yang bekalnya cekat. Nah, Jadi ketika dia terbangun itu di samping menghadapi pertanyaan malaikat, ketika jawaban tidak terjawab, maka malaikat akan memukul sampai 70 hasta kedalamannya itu, satu pukulan. Kemudian setelah itu berlalu, orang yang sudah di alam barzah itu seperti di dalam, misalnya dia takdirnya memang cekak ya, sempit, hanya sebadan dia. Itu di kiri kanan diberikan pandangan. Itu tempat saya nanti. Lalu dia saking menyesal, dia menyiksa diri. Karena penyesalan dirinya sendiri. Jadi tanpa malaikat menyiksa, dia sudah menyiksa diri sendiri.
dia tahu dia akan ke sana. Bagaimana coba perasaan kita? Orang yang mau tembak mati. Masalah narkoba. Ya. Jadi kalau kata Dia ini tahu dia akan beruntun nih. jadi ya apa namanya udah gelisah duluan, udah ini Iya, jadi cenderung Panik lah ya. Ya, siksaan itu emang dari diri dirinya. sendiri. Karena Kenapa gue siksaan- dulu gak sholat, kenapa gue dulu gak Nah, sedekah? siksaan yang sesungguhnya nanti setelah ada hisab Oh, di padang mahsyar setelah kiamat. Nah, selama menanti kiamat tuh dia akan penyesalannya menyiksa dirinya sendiri. Kenapa saya nggak sholat? Kenapa saya judi? Kenapa saya zina? Itu terus penyesalan itu menyiksanya. Itulah kerugiannya orang yang tidak menyiapkan bekal. Kira-kira posisinya bukan bermasyarakat seperti begini. Mereka punya kapling masing-masing. Nanti ketika trompet kiamat dibunyikan, itu sebagai semacam kontoge bermunculan. Jadi tempat makamnya masing-masing. Bagi yang alam kuburnya jelas. Kalau yang mati di laut, di udara, Allahu a'lam bishawab. Itu Allah yang tahu. Iya, nanti di dalam kitab Tampil Gue Pilih itu dijadiin satu lagi di dalam kitab Tampil. Itu ada kisah di Baduy itu ala Baduy, seorang ahli maksiat mau nipu Allah. Jadi dia pesan sama anaknya, nah kalau saya mati bakar saya itu dibagi 4 abunya. Satu taruh di gunung sana, taruh di gunung sini, sehingga berpenjara. Tujuannya biar Allah nggak mengenali dia. Gitu. ada Tapi juga kayak gitu ya. Abi barokahnya orang ini kan orang ahli maksiat, tapi takut sama Allah kan? Iya benar. Ya kan? Sampai dia usaha dipencar-pencar. Itu begitu menghadap malaikat, menghadap Allah di alam kubur. Itu ya tetap ketahuan. Si Fulan bin Fulan walaupun sebat-sebat. Kenapa kamu berbuat itu? Ya Allah, saya takut. Itu diampuni. Itu jadi jangan kita mudah menghukumi orang. Benar. Allah mah punya kuasa. Benar. Yang kata orang kita ahli maksiat, ya Allah mah punya kuasa buat mengampuni. Nah itu salah satu contoh lagi bahwa dimanapun kita meninggal, kita Allah tetap memelihara gitu loh. Gak bisa dikopi, gak bisa ditipu. Kalau mau dicincang-cincang tetap kan nyatu lagi. Jadi ketika orang sudah meninggal dunia, pengen balik lagi, ayatnya laula akhartani ila ajalin qarib wa asada wa akum nasoli. Jadi pengen balik lagi, pengen sedek. Dan itu kejadiannya waktu ini itu sedang di kerongkongan. Itu dia akan saya di 5 menit saja. Dan itu selesai. Jadi bicaranya terlambat. Depan. Jadi makanya orang itu masuk surga itu bukan karena ibadahnya, bukan karena sholatnya, bukan karena zikirnya. Orang masuk surga itu karena 2 sebab. Yang pertama karena rahmat Allah, yang kedua karena syafatul uzma. Nah kadang kalau kita masuk surga ngandelin sholat kita, orang ketika lagi sholat terus yang hajatan banyak, Allah Akbar, hari ini kondangan 3 buat gue aja udah pengen gue kondang nih, udah lagi Allah Akbar, Kantong celana keserak. besok jahitan gue mau diambil ini, Kantong celana belum selesai ya. iya gitu, Allah Akbar. Tadi ada warga gue yang komplain nih, gue yang marah, gue RT nggak bisa diandelin, sedekah kita apa sisa. Nggak bisa. Nah, makanya orang sholat apa semua itu karena rahmat. Sekelas Imam Ghazali ya dia, Iya. ya kan? Dia begitu meninggal dunia, muridnya bermimpi, Syekh, kamu bisa tempatnya enak, apa karena karangan kitab kamu, hidup ibadah kamu? Lah. Bukan. Cuman apa Ji? Lalat ya. Membiarkan tintanya dihisap oleh lalat. Iya. Tuh. Hanya karena itu dia punya segudang kitab, amal soleh, ngajar sana ngajar sini. Tapi yang dicatat itu bahwa yang satu ketika membiarkan lalat menghisap tintanya itu. Terus ini Lalu Iya namanya juga ngopi nih guys. Iya ngobrol perkara iman. sampai berlarut-larut, sampai apa namanya? Berlarut apa? Lanjut ke SMA ini. saya tambah lagi satu kisah.
kisah kewalian ya. Jadi ada seorang soleh yang semenjak dia mukallaf, semenjak dia kena kewajiban agama balik sampai tuanya itu jalan soleh. Dengan gagahnya ketika meninggal menagih kepada malaikat, mana surga saya? Wah, itu kan udah begitu malaikat menghadapi, Allah perintah malaikat congkel sebelah biji matanya, timbang rasa syukurnya dengan amal solehnya berapa banyak. Ternyata rasa syukurnya sedikit, mencukuri sebelah biji mata, dia masih kalah dengan amal soleh selama hidupnya. Mencukuri sebelah matanya tuh lebih berat, berarti amalnya nggak ada apa-apanya. Itu ahli neraka karena kesombongannya kan. Jadi sombong itu memang bukan tempatnya kita. Sombong itu hanya milik Allah. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebiji jawi, biji sawi. Jadi ya kita pesan dah semua kepada teman-teman Sakub ya, Ubul Aulia, bersihkan kita dari kesombongan. Jadi manusia kita tidak punya kemampuan apa-apa selain dari kekuatan yang diberikan oleh Allah dan rahmat Allah. Benar kata Gus, kita nggak boleh mengambil karena sejatinya kita yang hidup ini kondisinya itu masih terhukum. Iya betul. Iya. Lah orang kita mau ke surga aja diseret-seret, mau artinya mau sholat aja kita dipaksa. Buktinya setiap saat kita disuruh lapor kan ya? Iya. 5 kali lapor itu. Betul. Belum yang sunah-sunahnya. Betul. Itu bukti kita masih terhukum, guys. Iya. Lagian kan nggak ada Allah itu, Nabi itu nyuruh kita nyalain orang, nggak ada. Orang mah kalau sering nyalain orang, berarti ngopinya nggak kental, mainnya nggak jauh. Gimana Gus wasiat Nabi ke Anas? Nah, Mungkin Gus Udin bisa nyampaikan. Anas bin Malik, wahai Anas, kalau engkau ikut sunnah aku sebenarnya aku bersama kamu. Apa itu kanjeng Rasul sunnah sebenarnya? Ketika engkau bangun tidur, engkau berbaik sangka sama siapapun. Engkau berbaik sangka kepada Allah, mau punya duit, enggak, susah, senang, tetap beribadah di jalan Allah, menikmati hasilnya nanti di akhirat. Nah sekarang ini enggak nanam pengen panen, yang panennya belum tentu. Jadi ketika kita mau tidur, orang yang punya salah Allah itu kita makan, itu jelasnya. Nah sekarang malam zikir, sholat tahajud, ya kan? Terus pagi-pagi udah nyakit-nyakit orang, udah sujud, nggak kemana dapet. Tapi juga bagus, mudah-mudahan dengan lantaran dia zikir apa diluluhkan hatinya. Amin. Iya kan, supaya dia juga berakhlakul karimah. Ada saya emang pandangan ketika ada yang orang ibadah bukan karena Allah, karena ria apa, itu nggak apa-apa. Karena lambat laun kalau memang di istiqomah lama-lama sifat rianya terkikis, bahwa pentingnya dipuji manusia. Jadi ada prosesnya juga, nggak kagak instan gitu. Kayak buat berarti itu ibadahnya ibadah TK. Kayak bocah kecil lu tas puasa kalau misalkan full Kayak saya gitu ya. Hah? Anak kecil ya. Iya kan belum. Wah, iya. Dia pengen anak kecil tuh. Ini nanti udah kalau udah nggak ada umur dia mesen nama anak cucunya jenggot, kulit cukur. Begitu malaikat mananya, jadi ditanya katanya anak kecil. Lupanya dia masa dilupa ke bawah, kan begitu ingat gua ada bulunya. Kalau saya mesen nama anak saya, Putra, nanti kalau bapak udah meninggal pesen bapak satu. Apa itu pak? Jangan taruh kapas di hidung bapak, ntar bapak nggak bisa nafas. Mantap juga nih obrolannya. Jadi gini Bante, Ya. untuk kaum kita nih, kaum bocah ledok ya. Jadi ada 4 tipe yang umum di dalam masyarakat. Satu, jadilah orang alim, al-alama yang mengajar ilmu kepada orang. Kita kan makomnya kejauhan tuh. Iya, iya. Kedua, jadilah orang yang mengambil ilmu dari orang alim itu, artinya ngaji. Nah, kita bukan nih ngaji nih, gitu kan. Ketiga, yang paling rendah, aman, rendah, jadilah
jadilah para orang dengan mencintai itu kita itu rombongannya. Jadi nanti di surga itu kata Gus Bahak begitu al-alim alama pulan bin pulan beserta rombongannya pecintanya dan kelola hadis almarhum man ahabba, seseorang dikumpulkan serta orang yang mencintainya. Jadi jadilah pencinta. Kalau kita nggak bisa jadi orang alim, nggak ngaji kita belang bentong karena kita dunia mulu ya, kerja ini kerja itu, sampai ngaji itu kadang nggak sempat. Ya setidaknya kita menyimak, mencintai para orang alim. Makanya yang ngaji nggak sempet kita datang. Nah, kita datang ya. Iya benar. Ya Pak RT. Ya, udah sibuk kanin jahitannya, ya itu juga ibadah juga nyari nafkah. Nah, ibadah. Cuman kan kita jemput bola nih. Harus seimbang. Jadi teh hangat, ini dingin. Kalau teh kan hangat, ini dingin. biar udah, lo kan biar udah tawa. Itu tahu nggak keluarnya hadis almarhum man ahabba itu berkat ketololan seorang Baduy. Maksudnya kekurang ajar dalam Baduy. Nabi sedang khutbah, dia diselak mulu. Nabi sedang khutbah cerita tentang kiamat. Itu lagi ngomong diselak. Ya Rasulullah, engkau ngomong kiamat waktunya kapan gitu. Terus seolah-olah nggak mendengar, cuekin 2 kali. Wah ya Rasulullah, engkau bicara tentang kiamat, kapan waktunya itu? Allah masih cuek. Ketiga kalinya begitu nanya yang sama, Rasulullah langsung jawab. Kalau engkau bertanya yang itu, apa yang kau siapkan untuk kamu? Gitu. Ya Rasulullah, saya tidak punya amal soleh apapun. Saya hanya melakukan sholat seperti yang kau perintahkan. Tapi saya mencintai engkau. Dengan melihat engkau saja, ada tadi saya orang nggak ya? merasa bahagia. Keluarlah hati. Enggak pasti ini cuma. Saya ada itu tahu. Cuman Barang siapa yang mencintai orang yang Dicas aja di dalam nggak apa-apa. apalagi maka nanti akan dikumpulkan. Itu kan berkah ketolong orang. Kan nggak boleh orang khutbah di selah. Kita hanya boleh mendengarkan. Tapi sahabat sudah mulai marah waktu itu. Ini orang nggak ada adabnya. Tapi setelah Rasul bilang almarhum man ahabba, seluruh bergembira semua. Iya, pasti ya. Ya jadi di balik peristiwa yang tidak enak, nah ini yang rumus kita ya. Di balik peristiwa yang tidak enak mengandung hikmah yang besar. Ketika Allah itu menghendaki. Nah kita tuh lagi ngaji soal itu dalam praktek. Bagaimana kita ridho kepada ketentuan Allah, walaupun kita ingin yang lain. Gitu. Belum tentu yang kita inginkan itu baik. Allah kan maha tahu. Ya kita ngaji-ngaji seperti ini memberi motivasi. Ternyata walaupun kita bukan alim, ngaji juga kita sempatnya susah. Paling tidak kita mencintai sosok para ulama. Kita akan dikumpulkan bersama mereka. Insya Allah. Itu Nabi yang mengucapkan, bukan orang sembarangan. Sebut dia Baduy tadi ya. Iya. Ya makanya kata Gus Dur yang masih surga duluan itu supir. Ketika supirnya ugal-ugalan kan penumpang pada istighfar, pada doa. Kira Ustadz Kiai pada ceramah, khotib tidur. Ini apa namanya anekdot? Anekdot. Jadi boleh. jangan terlalu serius. Harus Intermezzo. seimbang. Ada nih kata Gus Dur juga, katanya yang dekat sama Tuhan itu orang Nasrani sama orang Hindu. Kalau orang Hindu kan manggil Tuhan Om, Om berarti kan paman. Iya. Kalau orang Nasrani kan manggil Tuhan bapak, anak bapak deket. Kalau orang Islam katanya manggil Tuhan aja pakai speaker. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini mah guyon. Turunan Gus Dur emang ajib. Iya. Jangan dipiralkan. Kan ada IT sekarang. Ada tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dulu, lah kalau sekarang orang Cina juga kemana? Bener ya. Dapetin ke Indonesia ya. Udahlah suruh bunyi nih. Nah, nggak apa-apa, udah. Yang penting dia buat apa? Buat menemuin orang. Ada khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia.
Kalau sekarang kan sebaik-baiknya manusia yang manfaatin orang lain. Balik. Alhamdulillah kita memang sudah takdirnya, catatannya kita ketemu ngobrol ya enggak. Semata-mata yang kita harapkan hanya mengharapkan ridho Allah. Kita nggak tahu sedetik lagi, 5 menit lagi kita masih hidup, kita nggak tahu. Kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti bakal mati. Kita tinggal nunggu giliran doang. Kita hidup 60-70 ya, kalau sampai ternyata di alam gaji itu udah bilang ada yang 100 tahun, 200 tahun, ya nggak? Jangan sampai kita ngomong mati dagang berhenti, jangan teh. Gus Rudin, mungkin bisa berkenalkan satu-satu. Ini Pak RT Muhammad Arsad, Ketua Lingkungan di Kampung Pengasinan. RT berapa teh? RT 04 RW 16. RT 04 RW 16 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawamangu, Kota Bekasi, Indonesia. Merdeka. Ini yang Jawa sebelahnya. Baratnya belum. Hah? Jawa Barat ini belum. Wah iya, ternyata udah memperhatikan juga ini. Ini udah Ramdhani. Ya. Ya alhamdulillah saudara kita, memang dulu udah pernah ketemu ini waktu lagi gali kubur. Dan ini usahanya dia menjahit baju, dia biro jasa, alhamdulillah dia bisa membantu orang-orang yang punya baju dijahitin sama dia. Cuman kudu bayar, kalau nggak bayar nggak dijahitin. Ini nama panggilannya Bang Labo ya. Iya, Bang Labo ini profesinya sebagai karyawan pabrik. Pokoknya mau jadi karyawan, pedagang, penjahit, yang penting kan yang beriman. Alhamdulillah Bang Labo ini selalu tetap eksis ya. Kita memang suka sering ngobrol-ngobrol sini PT ya. Ya cuma saya datang nggak sering-sering, takut bosan. Kalau jarang-jarang gitu. Ya kita obrolin ya seperti ini gitu. Ya kita nggak mau ngomongin orang karena kita belum itu benar. Ada memang Nabi Musa disuruh memerangi Fir'aun. Yang jelas-jelas Fir'aun kan kafir. Kata Allah apa dengan kata kafir itu dan hancur bro. Dan sekarang ulama Islam malah nyalanya. Ya enggak? Makanya baginda, bahkan kalau kita tuh dijolimin sama orang, kita diomongin orang, mestinya kita bersyukur kepada Allah. Dosa kita pindah ke dia tanpa kita beristighfar. Tuh. Allah punya masukan, kadang-kadang kita istighfar dulu belum tentu diampuni. Iya enggak? Ya istighfar benar nang astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi pikirannya dunia astagfirullahaladzim. Ini biar enggak ada yang mesen-mesen jahitan astagfirullahaladzim. Cuma tadi jolimin orang aja saya bersyukur sama Allah. Kalau udah jelekin saya berarti dosanya pindah ke udah. Bukan, yang jelas satu ya kan? Iya. Kalau orang jelek kita pasti orang perhatian kita. Itu loh, ilmunya dapet Iya. dia diam-diam Iya kan? nyeram dia. Gimana? Udah komen terhadap kiprah Gus Rudin di wilayah lingkungan di lingkungan. Iya. Yang saya mudah buat saya. Betul kan penutup. Betul dah. Baik para pemirsa Sarkup. channel Sarkup Hubul Aulia terkait Gus Udin di lingkungan kita sini, emang pernah kita kehilangan seorang ustadz juga yang karakternya sangat mirip dengan Gus Udin. Tapi mudahan saya ya. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan kiprahnya beliau di lingkungan kita menjadi sosok yang bisa menjadi suri toladan dan bisa menjadi guru kita sebagai penambah ilmu spiritual. Ya, harapannya seperti itu. Beliau orang baik, alim dan soleh. Ya itu Pak Ji. Terima kasih Pak Laboy. Ya. Mungkin Pak RT punya komentar lain gitu. Komentar saya jarang sekali ya ustadz-ustadz itu mendatangi, maksudnya ke warga, terutama bagi orang-orang yang untuk mengaji atau ke masjid untuk taklim itu
agak repot gitu. Sangat bagus sekali Ustadz Gusruddin ini mendatangi kayak ke warung-warung kopi, ke masyarakat. Saya rasa itu suatu yang bagus sekali menurut saya. Bisa membagi ilmunya kepada masyarakat, memberitahu, itu hal yang sangat positif bagi warga kami. Saya sebagai RT juga sangat mendukung sekali acara-acara ngopi bareng seperti ini. Mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih digalakkan lagi hal-hal yang ngopi bareng mengenai tentang iman, tentang kebaikan, tentang membantu kepada masyarakat. Hal-hal yang positif itu sesuatu yang bagus sekali, sangat diharapkan kepada masyarakat seperti hal-hal seperti ini. Itu menurut saya. Jadi lanjutkan ya. Ya, lanjutkan. Bagus ini. Udahlah, udah. Apa ya? Apa udah nggak suka sama Gusruddin? Enggak. Menyambung dengan kata Pak Laboy tadi ya. Pak Laboy tadi, memang selama ini kami sudah sosok ustadz dulu, ya kan, adalah sesepuh sini. Tetapi untuk yang setara beliau belum ada pelantinya. Alhamdulillah sekarang ini ada Gusruddin. Boleh katakan ustadznya pemiliar loh. Sama dengan almarhum yang kemarin itu. Itu kalau menurut saya. Ya, terima kasih. Jadi saya ini dihargain sama Bang Aboy, sama Uda, sama Pak RT. Saya itu nggak bangga. Saya malah ngucapin terima kasih. Saya emang nggak patut dihargain, saya itu bocah ledok. Gitu. Ya alhamdulillah kalau dihargain, ya saya ngucapin terima kasih. Ya karena memang saya ini berbuat ya biar orang yang menilai. Yang apalagi ini orang-orang baik, orang yang tidak baik aja saya baiki. Alhamdulillah. Baiklah, di channel ini karena Sarkup Ubul Aulia sering biara, kita kirim Fatihah buat Sayyidul Wilayah gitu. Ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi min ahli Sayyidul Wilayah, kampung Pengasinan, bisa faati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syai'u lillailahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Demikianlah ngobrol perkara iman ini di Kampung Pengasinan. Tolak ukurnya daripada tim Sarkup Ubul Aulia ini, kita mau diarah kemanapun, mau pinter, mau sakti, mau sukses, tolak ukurnya kita ini makin jauh atau makin dekat kepada Allah. Kalau kitanya makin jauh, makin sombong, ya buat apa? Salam Sarkup Ubul Aulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.